di dipimpin doanya. Silahkan Kang Muhammad Dafiq. Kang Dafiq ada Kang Dafiq? Halo Kang Dafiq. Oke, sama Kang Rifki aja nggak apa-apa Kang Rifki. Kang Dafiknya mungkin lagi nge-lag ininya jaringannya. Kang Rifki. Cara ganti nama. Oke, kalau begitu silakan diangkat tangannya keduanya. Dipimpin sama Bapak aja. Mungkin lagi pada nge-lag. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna syakuron. Allahumma Fi a'yunin nasi kabiron. Wa fi aini soghiron. Rabbi zidna ilman. Warzuqna fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak izin share screen dulu ya. Ya. Ada teman-teman? Ada. Oke. Baik, Bapak sampaikan. Teman-teman, seperti yang disampaikan dulu waktu di kelas 10 bahwa pembelajaran akidah akhlak di kelas IIK itu berbeda. Dia terdiri dari ilmu kalam dan ilmu akhlak tasawuf. Dan sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai itu, izinkan Bapak sedikit mengenalkan kembali Bapak. Nama lengkap Ahmad Sulaiman. Ini prinsip hidup Bapak, belajar dan bertumbuh bersama. Dan ini pengalaman Bapak yang sekarang dan yang telah dijalani. Dan hari ini Bapak minta doa dari teman-teman sedang menyelesaikan S3, mudah-mudahan bisa selesai begitu ya, karena doa dari teman-teman ini luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan ini informasi saja, seminar yang pernah Bapak lakukan ini bersama dengan anak-anak MAN juga dulu sebelum adanya COVID begitu ya. Adanya COVID ini kita sudah pernah mengadakan ini. Dan teman-teman, terkait dengan agama kita, agama Islam, itu terdiri dari ada hal-hal yang sifatnya fundamen atau pokok. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, tiga hal ini harus kita miliki, jangan sampai tidak kita miliki, sebab keberagamaan kita itu, ciri kita sebagai orang yang beragama Islam memiliki tiga hal ini. Akidah itu terkait dengan iman, terkait dengan keyakinan, terkait dengan rukun iman. Dan akidah ini nanti dikembangkan menjadi ilmu kalam. Kemudian yang kedua adalah syariat. Syariat ini terkait dengan ibadah, terkait dengan rukun Islam, dan dikembangkan dalam fikih serta ilmu-ilmu lainnya, usul fikih, kemudian perbandingan mazhab dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini terkait dengan perilaku positif yang harus kita keluarkan dalam diri dan dipelajari melalui akhlak dan dikembangkan menjadi tasawuf. Karena kita beragama Islam, saya pikir siswa MAN Purwakarta itu beragama Islam, apalagi di kelas IIK ini harus lebih menonjol ketimbang kelas-kelas yang lain, di mana teman-teman itu memiliki keimanan yang kuat, disiplin dalam menjalankan syariat, serta memiliki akhlak yang baik. Nah, teman-teman, jika diibaratkan ketiga halnya itu seperti pohon, iman itu letaknya di bawah, Islam itu letaknya di
batang, dan ihsan itu di dedaunan. Dan ketiganya itu harus ada dalam diri kita. Dan sebagai posisi kita yang berpikir, sebagai orang yang akademis, sebagai orang yang menjadi siswa, kita harus mengupayakan seperti pohon yang ada di samping kanan. Tidak boleh ada yang di samping kiri. Samping kanan itu nampak pohonnya rindang, daunnya rindang, batangnya juga sehat, dan akarnya juga kuat. Dan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketiganya itu disebutkan secara tegas. Hai orang-orang yang beriman, di situ disebutkan kepada kita yang beriman, diwajibkan atas kamu tunduk dan pasrah. Ini menunjukkan keberislaman. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, itu konsepsi ihsan yang ada dalam ayat tersebut. Sehingga antara iman Islam dan ihsan itu harus ada dalam diri kita. Iman itu dikaji dalam rukun iman, sementara Islam pengamalan fikih, kemudian spiritual hati itu dalam akhlak tasawuf. Dan ketiganya itu harus dipandu oleh wahyu dan akal yang merujuk pada Al-Quran, Sunnah, serta ijma dan kias. Jadi tidak boleh kita tidak merujuk itu. Dan Nabi menyatakan, Inna dina indallahil Islam, ini sebagai sebuah pernyataan bahwa agama kita sangat luar biasa. Tetapi keluar biasaan agama kita itu tidak akan menjadi luar biasa manakala tidak diterapkan dalam diri kita. Nah, terkait ilmu kalam di kelas 11, teman-teman, hari ini nanti akan Bapak sampaikan bab-babnya dan teknis pembelajarannya. Nanti teman-teman boleh bertanya. Juga akan Bapak sampaikan sekaligus terkait dengan akhlak tasawuf. Dan agenda kali ini, Bapak akan menyampaikan bab-babnya, menyampaikan teknis pembelajaran, dan teman-teman nanti mengerjakan pretest. Tetapi pretest ini tidak dikerjakan hari ini karena harus bareng dengan 11 MIA ayat 11 IIK 2. Jadi waktunya nanti mencari waktu yang tepat karena pengerjaannya tidak boleh berbeda, waktunya harus sama waktunya. Kelas IIK 11 IIK 2 pun belum, menunggu 11 IIK 1. Nah, untuk pokok bahasan ilmu kalam ini ada 6. Kemarin Bapak meminta itu salah 5 bab ya. Ternyata ketika Bapak cek ada 6, nanti dirombak lagi menjadi 6. Pertama, pembahasan mengenai konsep ilmu kalam, ya, definisinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan sejarah. Yang ketiga terkait dengan aliran kalam Khawarij, Murji'ah dan Syiah. Kemudian Jabariyah, Qadariyah. Kemudian berikutnya terkait dengan Mu'tazilah, dan terakhir itu terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi pada pokok pembahasan ilmu kalam ini teman-teman sudah akan mempelajari mengenai perbedaan-perbedaan hal-hal yang bersifat debatable begitu ya dalam agama Islam, dalam kajian ilmu kalam. Dan terkait dengan pokok bahasan akhlak tasawuf ini ada 5, mengenai fitrah, akal, hawa nafsu, kemudian mengenai hati atau kolbu, mengenai pengamalan agama, kemudian mengenai makomat, ahwal, dan tasawuf, kemudian adab anak dalam Islam, serta kisah orang-orang soleh. Dan patut diketahui teman-teman bahwa bab-bab ini bukan oleh guru yang menentukan, tetapi oleh peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama tahun 108 tahun 2019 nomor 183. Dan untuk teknik pembelajaran teman-teman, teknisnya itu ada 2 kelompok. Ada sebutannya adalah pra pertemuan, yang berikutnya adalah saat pertemuan. Nah, kalau yang pra pertemuan itu teman-teman nanti 1 minggu ini ke depan itu menyiapkan bahan presentasi kelompok. Jadi nanti saat minggu depan itu kelompoknya tampil, bahan presentasinya bebas, mau slide, mau apa sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi Bapak tidak akan memberikan batasan. Kemudian pra pertemuan itu membuat mind map. Mind map kan teman-teman udah tahu ya, peta pikiran kita mengenai satu bab yang akan dibahas pada saat presentasi dilakukan.
Dan pada saat pertemuan, teman-teman nanti menyampaikan materi bagi kelompok yang menjadi tampil, kemudian berdiskusi di situ, bertanya jawab, dan mengisi daftar hadir online. Nanti setelah Bapak bicara, bagi yang mau bertanya boleh silahkan nanti disampaikan. Nah, itu teman-teman terkait teknis pembelajaran. Jadi ada dua, sekali lagi Bapak sampaikan. Ada pra-pertemuan. Pra-pertemuan itu ya sekarang sampai minggu depan saat ketika di rumah itu silakan teman-teman sama anggota kelompok yang kemudian sudah dibuat bermusyawarah nanti akan menyampaikan apa, siapa menyampaikan apa dan seterusnya. Dan saat pertemuan itu nanti akan berdiskusi secara online di Zoom atau di aplikasi e-learning. Silakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan sebelum Bapak akhiri sesi pertemuan kita hari ini. Silahkan. Silahkan ada yang mau ditanya teman-teman. Sambil absen ya. Tadi Muhammad Fajar belum. Muhammad Fajar. Silahkan teman-teman sambil Bapak ngabsen. Wilda. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada berarti udah paham semua nih. Morina, ini siapa ini ya? Ini yang namanya tidak ditulis nama TM itu siapa ya? Cowok. Laki-laki. TM apa ini? Nggak kelihatan, belum absen dia. Oke, teman-teman silahkan bagi yang mau bertanya terkait dengan pembelajaran kita ke depan. Jangan sampai nanti ngejapri, riweuh di ngejapri nanti wongi-wongi biasana. Sok diteruskan lah Kasep. Siti Saraswati sudah belum tadi absennya? Sudah. Saiful Maulana ada nggak? Mana coba acungkan tangannya. Saiful Maulana ada nggak? Belum Pak, katanya baru beli kuota. Oke, ditunggu ya, baru beli kuota. Kemudian Selfie Septiani ada? Tidak ada. Secalta Anafiusagi. Ada Secalta. Panggilannya gimana sih itu, Neng? Panggilannya Skalta, Pak. Oke, ada nggak orang hari ini? Mana? Nggak ada Pak. Belum ya. Kemudian Muhammad Yusuf. Ada nggak? Itu ada Pak. Hah? Itu ada tuh yang namanya. Yang mana, A? Yang namanya nggak ada tadi. Oh, itu Muhammad Yusuf ya. Nanti namanya diganti dulu Kang Muhammad Yusuf ya. Ya, Muhammad Dinto. Muhammad Dinto ada? Dinto? Tidak ada. Muhammad Andri? Belum. Kemudian Muhammad Fajar Faturrahman. Udah Pak tuh, udah. Ada. Fajar Faturrahman ada, oke. Muhammad Fajar Sidik. Ada ya. Kemudian Latifah Nur Aziza. Kakak ada. Oke. Hanan Nabila. Tidak ada. Kemudian Abdullah Fikir. Abdullah Fikri. Off dia Pak, nggak tahu off. Hah? Off, nggak aktif. Oh, nggak aktif. Alia Revalina. Tidak ada juga. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan yang tadi Bapak sampaikan? Ada Pak Nanda. Nanda mau nanya. Oke, silakan Nanda. Tanya Pak. Oke. Kalau
belum siap gitu buat presentasi dikarenakan kurangnya kerjasama antar kelompok. Gimana Pak itu? Ya, pertama kan sekarang masih ada waktu nih, silahkan disiapkan, ya. Jadi sesungguhnya 1 minggu atau 2 minggu itu kan biasanya rentangnya 2 minggu kan diselang-seling itu pasti bisa kalau memang siswanya memiliki niat begitu ya. Nah, ketika pun nanti saatnya tidak bisa, ya yang bisa aja lah, yang mau belajar Di begitu luar ya. gitu. Ya, Bapak nggak Berarti akan kelompok maksa-maksa. Gimana? berarti kelompok yang belum siap berarti di terakhir gitu yang ada Oh aja dulu. enggak, bukan begitu. Kelompoknya tetap tampil, tapi nggak mesti lengkap semuanya gitu. Siapa yang siap aja orang-orangnya. Misalkan Kang Davik, Siva, Ananda dan siapa itu Kang Davik misalnya belum siap. Ya yang lain tampil aja dulu, nggak usah nunggu yang lain. Karena babnya harus runtut, ininya tidak boleh loncat-loncat nih. Begitu ya. Oh, Misalnya dalam kelompok itu ada 6, satu belum siap, nggak siap. Ya ditinggalin aja dulu. Bapak mah sekarang sedang mau mencari orang yang benar-benar belajar bukan karena nilai, sebab biar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Kalau karena nilai ya teman-teman nanti tersiksa sendiri. Nilai mah antara saya dengan teman-teman, tapi kalau kalian belajarnya ikhlas, kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali ya, Teh siapa tadi? Ananda Siti Nurlaila ya namanya ya. ya baik Pak. Makasih Pak. Oke, jadi prinsipnya diusahakan siap ya. Sebab waktunya masih lama nih, Bapak mengumumkannya juga nggak mendadak. Nah, 1 minggu ke depan, pertemuan kedua itu adalah ilmu kalam kelompok 1. Nah, nanti silahkan untuk ilmu kalam nanti kelompoknya akan Bapak buat ulang ya, karena jumlahnya kemarin kan 5 kelompok, sekarang harusnya 6. Jadi yang ilmu kalam, insya Allah siang sama Bapak dibuat ulang, teman-teman silahkan untuk menyiapkan diri. Kelompok 1 tampil, begitu ya. Nanti pertemuan berikutnya ilmu akhlak kelompok 1 tampil, pertemuan berikutnya kelompok 2 ilmu kalam tampil. Jadi begitu seterusnya ya. Ada lagi Teh Ananda Siti Nurlaila? Sudah Pak. Oke, sip. Ada yang lain barangkali silahkan. Apa pengen nanya? Siapa yang nanya? Kang Davik ya? Davik Pak. Oke, silakan Pak Ustadz. Amin. Oh Pak, Ya. untuk pembelajaran yang di presentasi itu, di presentasinya itu lewat Zoom apa di gimanain? Ya, lewat Zoom. Jadi nanti dibuat PowerPoint presentasinya itu di Zoom gitu. Iya, presentasinya betul di Zoom. Kalian mau buat slide bisa, mau cari gambar-gambar doang boleh, mau buat audio video boleh, bebas. Jadi Bapak nggak akan memberikan batasan. Ya, jadi medianya apa terserah, hanya nanti disampaikannya lewat Zoom. Jadi nanti akan teman-teman dilihat, oh ini kreatif nih buatnya nih, gimana nih caranya, sambil sama-sama belajar begitu ya. Jadi buatnya pakai apa aja terserah. Mau pakai Canva, mau pakai Corel desainnya aja, mau pakai slide, mau pakai apa aja bebas. Gitu Kang Davik ya. Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz? Terus Pak, buat tampilan kelompoknya itu diselang-seling. Jadi minggu ini ilmu kalam, minggu depan tasawuf, minggu selanjutnya kalam lagi, selanjutnya tasawuf gitu. Wah, Apa betul pisan itu Kang selesain Davik. dulu satu? Selang-seling Kang Davik. Makasih Pak. Ya, oke Pak Ustadz. Ada lagi yang lain silakan. KM barangkali. Sudah Pak, nggak ada. Ada ya. Oke, kalau udah takut terlalu banyak kuotanya, Bapak akhiri. Bagi absen silakan sebelumnya teman-teman untuk screenshot foto masing-masing yang sedang new, terlihat wajah, jangan sampai tidak. Nanti tolong kirim di grup sebagai bukti bahwa teman-teman hadir. Ya. Sudah belum? Sebentar lagi soalnya mau sudah di screenshot teman-teman?
Nah, ini teman-teman ada sebuah pernyataan yang nampaknya harus kita praktekkan. Kita itu memang penting untuk tahu sesuatu, tetapi yang lebih penting itu adalah kita menjalani, mengerjakan berdasarkan sesuatu yang kita ketahui itu. Bapak Ahmad Sulaiman, sementara undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.